Saudara, apakah Anda orang yang patah semangat atau merasa sedang terjebak dalam sebuah kehidupan keluarga yang tanpa kasih? Mungkin juga tidak menemukan tujuan hidup. Acara Sang Pemenang akan membawa Anda pada sebuah jawaban hidup Anda. Saya, Oti Priambodo, bersama dengan Pendeta Eslo Laudin Manik akan membahas mengenai menemukan satu hal. Bagian yang hilang dari teka-teki hidup Anda dapat ditemukan setelah mendengarkan siaran ini. Tetaplah bersama kami untuk menjadi Sang Pemenang. Langsung saja, saya sapa. Salam jumpa Pak Pendeta Manik, apa kabar? Ya, terima kasih Pak Oti, kabar baik ya. Senang bisa jumpa melalui acara Sang Pemenang. Ya, menurut saya Pak, apa yang disampaikan Pak Oti ya, itu sudah menyentuh pertanyaan penting. Apa sebenarnya makna dan tujuan hidup? Ya, pertanyaan menantang dan kita harus hadapi. Kalau kita ada saat ini, itu bukan karena secara kebetulan. Hidup itu sesuatu yang sangat bermakna, Pak. Dan itu ada dalam rencana. Ada seorang pemberi rencana dan kita perlu mengetahuinya, Pak. Nah, maksud Pak Manik ini bagaimana nih? Apa yang disampaikan Pak Manik ini tentang tujuan hidup ini? Ya, begini. Ada sebuah gambaran seperti ini. Bahwa untuk mengajarkan seseorang menjadi pengemudi ya, pertama-tama kan yang diajarkan yaitu cara mengemudi di tempat yang lapang, kan begitu ya? Betul, ya. Ya. Kemudian dilanjutkan belajar di jalan yang ada tikungannya. Kemudian kelak-kelok, kan gitu Pak ya. Meningkat ke jalan-jalan yang ramai. Dan akhirnya baru di jalan raya, Pak. Berarti diawali dari hal-hal yang mudah dulu, Ya, kemudian betul. mulai hal-hal yang lebih sulit. Lebih sulit lagi. Jadi artinya kita harus memulainya dengan hal yang praktis ya, yang mudah ya. Baru dikembangkan keterampilannya di tempat yang menantang seperti jalan raya ya. Melatih diri menjadi terampil itu perlu dan penting bagi seorang pengemudi. Kebiasaan ini akan menjadi terampil dan berhasil. Baik. Saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan Pak Pendeta Manik. Jadi hidup kita ini seperti ini ya. Ya. Apa yang disampaikan Pak Manik. Ada hal yang harus kita pelajari dan kita tidak akan mungkin melakukannya dengan kemampuan kita sendiri, begitu? Iya. Hidup kita perlu belajar dari tentu Bapa di Sorga ya. Ya. Dia juga ingin mengajarkan keterampilan yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Kita perlu belajar kepada Tuhan Yesus. Dia memberitahu kita tentang satu hal, Pak. Ya, itu potongan dari teka-teki itu yang kita butuhkan untuk kehidupan ini. Nah, dikisahkan bahwa ada suatu waktu para pemimpin agama ingin menguji Yesus dan bertanya kepadanya, begini, Guru, mana yang merupakan perintah terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah pertama dan terbesar. Pertama dan terbesar dari perintah Allah. Apa itu? Yaitu hal mengasihi Allah. Artinya adalah dia ingin ada hubungan dengan Pak Oti ya, juga dengan saya. Oh, berarti hubungan yang dimaksudkan di sini itu hubungan yang lebih jelas lagi bagaimana ini Pak Manik? Ya. Mengasihi Allah bukan hanya perintah terbesar, tetapi perintah pertama, Pak. Nah, kata terbesar itu menunjukkan yang terpenting. Yang ya? terpenting ya? Ya, kata pertama itu berbicara prioritas tertinggi. Nah, sesuatu yang kita lakukan sebelum hal yang lain ya itu ya. Nah, Yesus membuat jelas bahwa mengasihi Allah adalah dasar kehidupan gitu, Pak. Baik, jadi ini yang dimaksudkan dengan satu hal atau potongan teka-teki ya Pak Manik. Artinya mengenal dan mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi sebagai yang paling penting dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Iya. Dan untuk mengasihi Allah ya Pak ya, harus ada sebuah hubungan ya Pak ya, relasi ya. Tapi yang terus-menerus gitu loh Pak. Jadi ya, terus-menerus ya. Tidak hanya sebentar ya. Nah, mengapa?
Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang ya Pak Oti sudah tahu ya, yang sudah jatuh dalam dosa, ya kan? Karena apa? Keegoisan kita telah memisahkan kita dari Allah. Namun Pak, karena kasih-Nya Dia telah mengutus anaknya Yesus untuk membayar hukuman dosa kita, yaitu melalui kematian-Nya di salib kan? Untuk mengasihi Allah harus ada relasi seperti tadi disampaikan, yaitu relasi yang terus-menerus. Iya. Lantas, apakah sebenarnya kunci yang diperlukan untuk menjalin relasi dengan Allah? Ya, kalau menjalin relasi dengan sesama saja ya harus ada waktu yang konsisten. Waktu yang Iya kan? konsisten. Apalagi dengan Allah ya. Jadi konsisten Jadi juga. terfokus juga. Iya betul, terpusat ya, jangan pikiran bercabang ya. Itulah kuncinya Pak Oti. Jadi untuk mengembangkan sebuah hubungan kasih dengan Allah itu harus boleh dikatakan menghabiskan waktu bersamanya, Ya, bersama yaitu dia, ya. mungkin yang disebut dengan saat teduh begitu Pak, atau yang- waktu teduh. Ya, yang kita kenal ya. Ya. Yang sering kita kenal waktu teduh tiap hari tentunya ya. Nah, yang isinya ada komunikasi dengan Allah. Komunikasi. Dan itu Pak perlu latihan loh, tidak mudah gitu ya. Harus latihan. Harus melatih diri. Iya, satu latihan keterampilan yang membutuhkan jelas waktu dan usaha yang dikembangkan Pak. Dan itulah yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan relasi kita dengan Allah, relasi Pak Oti dengan Allah. Ya. Itu menentukan loh. Coba masalahnya begini Pak Manik. Ya. Jadi kadang kita sulit mengatur satu hal ini yang disebut dengan waktu teduh ini. Iya. Apakah ada mungkin sebuah solusi yang Bapak Pendeta Manik bisa sampaikan gitu ya? agar kita bisa mendapatkan waktu teduh ini? Saya katakan tadi ya, harus konsisten. Konsisten Dulu ya. Nah, kemudian untuk memulainya ya kita bisa dengan 15 menit. Ya, secara praktis bisa Iya. kita lakukan. Pertama yaitu gunakan 5 menit membaca teks firman ya. Kemudian garis bawahi bagian-bagian yang berbicara kepada hati kita gitu Pak ya. Nah, kemudian habiskan lagi 7 menit. Jadi dibagi-bagi Pak Oti untuk merenungkan apa yang telah dibaca tadi ya. Kemudian tuliskan dalam catatan waktu teduh. Ya cukup satu gagasan utama saja, yaitu hal yang menjadi inti ya dari pembahasan kita. Ya, berarti masih ada 3 menit berikutnya Pak Manik. Iya, 3 menit berikutnya ya itu di dalam doa. Ada waktu juga Ada untuk waktu datang komunikasi dengan dia secara pribadi ya. Iya. Nah, kemudian ingat bahwa kita sedang mengembangkan keterampilan yang akan membantu Pak Oti, membantu saya ya untuk mentaati perintah Allah yang pertama dan yang terbesar. Ya, mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi kan gitu Pak ya. Ya. Bagaimana saran dari Pak Pendeta Manik agar kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang 15 menit itu? Ya. Ya, begini, setelah kita membaca Alkitab ya, selama 5 menit tadi kan saya katakan ya, mulailah memikirkan hal yang diperlukan dalam waktu teduh, dipikirkan, direnungkan ya. Kemudian Pak Oti ajukan pertanyaan. Ya, memang kan harus ada apa gitu ya. Apakah ada perintah untuk ditaati, ada janji Allah pada kita gitu ya. Adakah dosa untuk dihindari? Nah seperti itu Pak. Nah setelah itu ya kita komunikasikan kembali kepada Tuhan di dalam doa kita Pak Oti. Jadi yang terakhir berarti harus ada kesempatan untuk kita berkomunikasi atau berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jadi ada spesifik gitu ya. Doa memang membaca firman itu doa ya. Jadi karena kita memiliki Allah yang mendengar doa. Ya Pak ya. Dan yang menjawab doa, dia mendengar dan menjawab doa, dia adalah Allah yang berbicara melalui firman-Nya dan Roh adalah yang mendorong kita. Ini harus diingat ini. Roh yang mendorong kita Pak Oti untuk berdoa. Sama seperti murid-murid Yesus meminta kepadanya untuk mengajar mereka tentang hal berdoa. Demikian juga kita dapat meminta kepadanya untuk mengajari kita. Jadi satu hal yang didapat di sini mengasihi Allah berarti berada dalam hubungan yang erat. Ya, yang erat dengannya. Hubungan yang akrab dengannya. Dan itu berarti bahwa kita memerlukan waktu teduh tadi yang teratur dalam firman-Nya dan di dalam doa bersamanya. Begitu Pak Manik. Ya, ini yang akan menjadi waktu terbaik yang dapat kita gunakan setiap hari, setiap detik ya di dalam hidup kita. Bagian terakhir ini Pak Manik, apa langkah praktis agar kita dapat secara
konsisten mengambil waktu teduh ini dan pedoman-pedoman penting apa bagi waktu teduh kita, Pak Manik? Ya. Begini Pak, pilih satu waktu dan tempat untuk melakukan waktu teduh setiap hari. Harus ada kesempatan untuk memilih waktu. Kita harus pilih itu ya. Kita bisa ambil waktu pagi, ada orang pagi ya, tapi ada orang malam sebelum istirahat. Jadi tidak kaku Pak. Jadi nggak harus pagi, nggak harus malam gitu ya. Jadi gunakan waktu itu jurnal waktu teduh Anda untuk mencatat pikiran-pikiran kita. Ya, ini akan memaksa kita berpikir dan membantu firman Allah ya untuk berakar lebih dalam di hati dan pikiran kita, Pak. Nah, mulailah satu kebiasaan ini dengan konsisten. Kan gitu toh? Betul. Nah, karena itu sangat penting. Nah, ini sebuah prioritas. Karena hal yang pertama dan terpenting adalah hubungan yang akrab dengan Dia ya yang memiliki hidup ini gitu. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Pak Manik karena telah membantu menemukan satu hal yang merupakan potongan yang hilang dari teka-teki hidup ini. Terima kasih Pak. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS 081 333 777 386, atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.